Bagian ketiga, Sapa Gembala edisi khusus Tunas Zaitun. Kita belajar tentang fungsi batang pohon zaitun dewasa. Di dalam 1 Raja-Raja 6, kita akan menemukannya. Pertama-tama pada ayatnya yang ke-23, di situ dikatakan kayu minyak itu nama lain daripada kayu pohon zaitun. Fungsinya apa? Bahwa keruk yang ada di atas tutup tabut perjanjian, keruk itu adalah 2 malaikat yang ada di atas tutup tabut perjanjian. Bahan dasarnya itu adalah kayu minyak. Kenapa ini penting? Karena setiap kali Allah hadir di dalam bait Allah, Dia hadir di ruang Maha Kudus. Dan di ruang Maha Kudus itu ada tabut perjanjian. Dan Allah hadir di atas tutup tabut perjanjian, di mana ada 2 kerub atau malaikat yang tadi saya tunjukkan. Nah, jadi apa artinya? Ketika seseorang anak dibentuk menjadi tunas zaitun, pada masa dewasanya dia menjadi pohon zaitun yang sungguh batangnya berfungsi menjadi bahan dasar keruk. Dan keruk itu senantiasa adalah saksi yang menyatakan kehadiran Allah di bait Allah. Seorang anak yang sudah dibentuk menjadi tunas zaitun, pada masa dewasanya, apapun profesinya, mau itu jabatan tinggi atau yang rendah, dia senantiasa menyatakan kehadiran Allah. Saya beri contoh kecil. Seorang kondektur bus yang dibentuk menjadi tunas zaitun, dia tidak akan sembarangan melayani penumpangnya. Jangankan orang hamil atau orang tua, orang yang cukup kuat atau gagah, dia tidak abaikan. Apalagi orang tua atau orang hamil. Dia tidak akan berteriak tarik sebelum orang itu betul-betul duduk atau berdiri di dalam bus yang ditumpangi, khususnya Metro Mini pada zaman saya dulu. Tetapi kalau anak itu tidak dibentuk menjadi tunas zaitun, maka yang terjadi, kaki belum naik, seperutnya sudah dia teriak-teriak. Saya masih ingat ada satu guru sekolah minggu yang jadi korban, harus dirawat karena geger otak di rumah sakit. Karena dia belum utuh menaruh kakinya di atas bus yang ditumpangi, kondektur busnya sudah teriak-tarik. Jadi kita melihat perbedaan antara anak-anak yang sudah dibentuk menjadi tunas zaitun, maka dalam masa dewasanya dia menyatakan kehadiran Allah di dalam pekerjaannya apapun itu. Fungsi yang kedua kita temukan di dalam ayatnya yang ke-31. Di situ dikatakan menjadi pintu masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus itu ada pada bagian belakang bait Allah. Dan ruang Maha Kudus itu di dalamnya lah terdapat tabut perjanjian yang tadi sudah kita lihat. Dan ruang Maha Kudus itu hanya boleh dimasuki oleh 1 orang, yaitu siapa? Imam besar. Kalau sekarang mungkin kita sebut di gereja Roma Katolik itu sederajat dengan paus. Hanya beliau yang boleh masuk ruang Maha Kudus. Artinya, ketika seseorang dibentuk menjadi tunas zaitun, pada masa dewasanya dia menjadi satu pribadi yang mencapai kedewasaan iman.
yang berhak membawa seseorang menuju kedewasaan iman, yaitu pintu masuk ruang Maha Kudus. Fungsi yang terakhir daripada batangnya yaitu pintu pelataran. Pelataran itu adalah ruangan yang terbesar di Bait Allah. Pelataran itu ruangan yang terbuka, dan itu ruangan yang boleh dimasuki kaum awam. Kaum awam tidak boleh masuk ke ruang kudus, apalagi ruang Maha Kudus. Mereka hanya boleh sampai di pelataran. Jadi kalau dikatakan batang pohon zaitun itu berfungsi menjadi pintu masuk ke pelataran, maka peranan dia adalah seorang yang membawa orang-orang yang hidup dalam kegelapan dosa masuk dalam persekutuan orang percaya. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa orang-orang itu adalah orang yang diberi karunia memanggil orang-orang yang hidup dalam dunia kegelapan masuk ke dalam terang yang ajaib, hidup dalam persekutuan orang percaya. Kita menyebutnya penginjil. Itulah tunas zaitun pada masa dewasanya, sehingga dia tidak menjadi seperti apa yang dikatakan oleh penulis buku ketika saya emeritasi 25 tahun pelayanan, seorang guru sekolah minggu yang sekarang sudah menjadi pendeta di Jawa Tengah. Dia menulis buku saya yang diberi judul 25 tahun pelayanan dengan hati. Saya teringat kalimatnya yang berbunyi demikian: kalau kita mempersiapkan anak-anak itu sedemikian rupa menjadi tunas zaitun, itu kita berarti tidak membiarkan anak itu pada masa dewasanya mengalami peperangan rohani dalam kehidupan, mempertahankan dirinya sendiri sehingga mudah menjadi mangsa kuasa kegelapan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.